Bab 3731. Orang-orang. Sienna memelototi Bryce dengan dingin setelah dia membantah kata-katanya. Apakah Harvey tidak masuk hitungan? Dia sangat loyal kepada negara. Bahkan setelah dianiaya tanpa alasan, dia tetap meminta untuk bergabung dalam pertarungan. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika dia kalah, dia hanya akan kehilangan tempatnya sebagai tuan muda Longmen. Apa yang sangat kamu takutkan? Biarkan saja dia duluan dan taruh harapanmu pada dua juara terakhir. Selain itu, saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk itu. Harvey pasti akan menang. Wajah Rhea menjadi gelap. Putri Wright. Saya akan setuju dengan Anda jika Anda mengatakan ini 5 hari yang lalu, atau jika orang-orang tidak membuat keributan. Petik 2. Tapi pada titik ini, Harvey tidak punya pilihan selain menang di sini. Jika dia kalah atau membelakangi kita akan tamat. Yah, aku yakin dengan kemampuannya. Sienna memberi Rhea ekspresi tegas. Dia pasti akan menang. Tentu saja. Rhea terkekeh dingin. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri ini? Aku berencana menyimpan ini untuk diriku sendiri demi kamu dan Longmen. Tapi karena kamu terus bersikeras, maka jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Tidak ada yang namanya kepastian di dunia ini. Anda melihat betapa kuatnya 3 talenta top dari India. Mereka sangat kuat. Harvey bahkan tidak sebagus 2 juara lainnya yang tersisa. Dia akan dipukuli keluar dari ring dalam sekejap. Ketika itu terjadi, kita akan disalahkan untuk itu. Dia tidak berhak membuatku menanggung risiko seperti itu. Rhea menatap Harvey dengan dingin. Kamu sebaiknya tahu apa yang terbaik untukmu, Harvey. Katakan pada Putri Wright bahwa kamu bukan tandingan orang India. Tinggalkan tempat ini, dan wakil master dan aku akan membiarkanmu lolos. Jika tidak, penegakan hukum Longmen akan memberitahu Anda apa artinya mematuhi hukum tanpa aliansi seni bela diri mengambil tindakan. Rhea memiliki ekspresi menghina di wajahnya. Akui saja, Anda ingin saya melakukannya untuk Anda sebagai gantinya. Petik 2. Bryce memelototi Harvey sementara Rhea sibuk menggerakkan mulutnya. Rhea dan Bryce telah menyelidiki banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Mereka tahu apa yang terjadi tentang konflik Harvey dengan keluarga Bauer, keluarga John, dan lingkaran luar Istana Emas. Keduanya menemukan bahwa Harvey bukanlah orang yang bertarung di setiap konflik itu, melainkan pengawalnya. Mereka yakin bahwa Harvey sama sekali tidak berdaya. Mereka ingin melihat Harvey seperti Visser dan Damian, tetapi mereka memiliki tujuan yang berbeda. Visser dan Damian mempercayakan harapan mereka kepada Harvey, berharap dia akan membalikkan keadaan. Namun, Rhea dan Bryce ingin Harvey tetap diam dan berhenti mempermalukan semua orang di atas ring. Namun, mereka memiliki pemikiran keji lainnya. Jika mereka menghentikan Harvey memasuki ring, orang India mungkin akan memberikan Longmen dan Country hak keluar demi mereka berada di negara terdekat. Bab 3732. Membuat Rhea sangat marah. Harvey melambaikan tangannya untuk menghentikan Sienna mengatakan apapun. Dia menatap Rhea dengan tenang, meski dengan tatapan menghina. Melihat ekspresinya, Rhea salah paham dan menganggap Harvey ketakutan. Akui bahwa kamu sudah menjadi kotoran yang tidak berguna. Dia berseru saat dia mengambil langkah berani ke depan. Ada baiknya memiliki kesadaran diri. Bertarung di atas ring jauh berbeda dari sekadar pamer, loh. Kamu bisa mengandalkan pengawalmu yang kuat dan menyinggung siapapun yang kamu inginkan. Tapi kamu harus tahu tempatmu jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Harvey terus menatap Rhea dengan tenang. Jangan bicara tentang peraturan Longmen Summit. Karena saya adalah juara provinsi, tentu saja saya memiliki hak untuk bertarung di atas ring. Sejak zaman kuno, kemenangan dan kekalahan sudah sangat umum. Saya hanya menanyakan satu hal. Apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa saya akan kalah melawan orang India? Atau apakah kamu hanya menggonggong dan tidak menggigit? Rhea mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata itu. Apakah kamu berbicara balik padaku? Kamu Start. Kamu bukan siapa-siapa. Apa yang bisa Anda gunakan untuk melawan talenta top India? Apakah kamu pikir kamu sekuat pengawalmu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika Anda dapat memblokir satu serangan dari saya. Petik 2. Aku akan mengakui kekuatanmu. Tetapi berhati-hatilah, akan sangat buruk jika aku tidak sengaja membunuhmu. Apakah kamu berani?
Jika tidak, maka pergi saja. Floodwell bukanlah tempat bagi orang sepertimu untuk pamer. Harvey hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu melakukan semua itu, perwakilan Osborn. Jika kamu bisa menerima pukulanku, aku akan pergi. Jika tidak, Anda akan pergi. Hahaha, apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku dalam satu gerakan? Rhea terkekeh dingin, wajahnya dipenuhi ejekan. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Sudah lama sejak aku melihat pemuda bodoh dan gila sepertimu. Jika kamu bisa mengalahkanku dalam satu gerakan, aku akan berlutut kepadamu. Bagus, kata-katamu. Harvey dengan tenang melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya. Tamparan. Rhea ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Dia hanya bisa melihat kegelapan di depannya, dan segera dikirim terbang. Beberapa detik kemudian, dia terbanting tepat ke tanah. Semua orang terdiam. Tidak ada yang mengira Rhea akan dikirim terbang hanya dengan satu tamparan. Bahkan Sienna sama sekali tidak bisa berkata-kata. Orang-orang dari aliansi seni bela diri sangat mahir dalam seni bela diri. Mereka mewakili otoritas dari semua gabungan tempat pelatihan seni bela diri suci. Mereka mewarisi kehendak seni bela diri negara itu sejak zaman kuno. Bukan hanya Longmen, bahkan orang-orang dari pemerintah pun tidak punya pilihan selain menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Sebagai perwakilan dari aliansi seni bela diri wilayah Barat Laut, status Rhea cukup luar biasa. Dia memiliki semua otoritas, bahkan dalam hal Longmen dan Istana Emas. Namun, dia ditampar dengan mudah. Mata Bryce berkedut, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Visser dan Damian saling bertukar pandang sebelum memalingkan muka, bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Rhea tersandung dari tanah sambil menutupi wajahnya yang cantik. Kesombongan di wajahnya langsung digantikan oleh rasa permusuhan. Beraninya kau memukulku. Saya tidak, aku baru saja membuktikan kekuatanku padamu. Kekuatan apa? Anda memukul saya. Ini kejahatan. Anda akan membayar untuk ini. Sudah kubilang aku tidak melakukannya. Jika Anda ingin tahu bagaimana saya akan memukul Anda, maka ini dia. Harvey maju selangkah sebelum mengayunkan punggung telapak tangannya. Ekspresi Rhea berubah, keterkejutan dan kemarahan ada di seluruh wajahnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan itu, tetapi tamparan itu tampaknya meluas tanpa batas di depan matanya. Tamparan. Saya adalah juara Provinsi Longmen Summit. Saya bergabung dengan pertarungan atau tidak ada hubungannya dengan Anda. Apa hakmu untuk terus mengoceh di sini? Bab 3733. Tamparan. Bahkan Wakil Master tidak akan berani menyebutku lemah. Apa orang luar sepertimu mengira dia sudah mati atau semacamnya? Tamparan. Kamu bahkan tidak bisa mengukur kekuatanku dengan benar. Namun kamu masih menyebut dirimu perwakilan dari aliansi seni bela diri Barat Laut. Anda mempermalukan seluruh organisasi Anda. Tamparan. Kamu bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dariku. Bukankah seharusnya kamu berlutut sekarang? Ekspresi Harvey sedingin es. Dia dengan kejam menghina Rhea sambil menamparnya. Wajah Rhea benar-benar bengkak, kepalanya berputar kemana-mana. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tamparan. Setelah tamparan terakhir, mata Rhea memar. Ingat, lain kali cobalah untuk lebih berhati-hati. Miliki kesadaran diri kecuali Anda ingin orang lain memberi Anda pelajaran. Harvey mengeluarkan tisu untuk menyeka jarinya. Kemudian, dia tersenyum pada Bryce. Maaf, Wakil Master Kennedy. Anda tidak keberatan jika saya memberi pelajaran atas nama Longmen sekarang, bukan? Kamu telah melewati batas, Harvey. Bryce akhirnya tersadar. Dia dengan marah membanting tangannya di atas meja. Kamu memukul seseorang dari aliansi seni bela diri. Kamu mau mati. Apakah kamu bahkan peduli dengan hukum? Bagaimana dengan aturan organisasi? Harvey tersenyum tenang. Meskipun kamu belum setua itu, kamu sudah memiliki telinga yang sangat buruk. Tidakkah kamu mendengar Rhea mengatakan bahwa dia akan mengakui kekuatanku dan membiarkanku bertarung jika aku bisa mengalahkannya dalam satu pukulan? Aku melakukan hal itu. Apakah ada yang salah? Apakah kamu pikir kamu bisa membatalkan kesepakatan? Jika itu masalahnya, kamu harus mau mencoba kekuatanku juga.
Kenapa kamu tidak memastikan apakah aku bisa bertarung di atas ring atau tidak? Mata Bryce berkedut panik. Dia mengejek. Pergi saja bertarung jika kamu mau. Konon, dendammu terhadap aliansi seni bela diri bukanlah urusan Longman. Tunggu saja, Harvey. Bryce berbalik dan mengangkat Rhea, lalu pergi dengan marah. Mata Visser dan Damian berkedut saat melihatnya. Bahkan Sienna sama sekali tidak bisa berkata-kata. Setelah dia mengoceh begitu lama, tamparan Harvey adalah yang berhasil. Saat melihat ekspresi bingung Sienna, Harvey mengangkat bahu. Beberapa orang hanya ingin diajari dengan cara ini. Inilah satu-satunya cara mereka belajar. Keesokan harinya, Harvey bangun pagi-pagi dan mandi setelah pemanasan singkat. Setelah sarapan, dia meminta Rahel untuk mengirimnya ke Floodwell's Peak. Sampah manusia. Pengkhianat. Keluar dari negara H. Jangan coba-coba melawan. Tepat saat mobil diparkir di depan pintu masuk, ratusan orang langsung menyerbu ke depan. Mereka dipompa penuh dengan adrenalin, melempar telur busuk dan sayuran sambil melempar dengan kejam penghinaan. Mereka memiliki pendapat yang sangat bias tentang Harvey, terutama setelah berita tersebut beredar di internet. Harvey memandang dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rahel memiliki ekspresi yang mengerikan ketika dia keluar dari mobil. Dia membuka payungnya untuk menghentikan telur dan sayuran yang berterbangan mengenai Harvey. Di bawah kata-kata mencemooh orang banyak, Harvey perlahan berjalan ke Floodwell's Peak. Bab 3735. Bagi Harvey, keretakan antara dia dan keluarga Osborn sama sekali tidak dapat diperbaiki. Karena Clyde masih berani melawannya, dia tidak keberatan membiarkan Clyde mempermalukan dirinya sendiri. Clyde membeku saat melihat tatapan tenang Harvey. Kemudian, dia meledak dalam kemarahan. Setelah memelototi Harvey untuk waktu yang lama, dia kemudian berbalik dan pergi. Dia tidak akan berani menyentuh Harvey di tempat seperti ini. Tidak peduli seberapa dominan dia atau keluarganya, dia tidak punya pilihan selain menelan kebenciannya. Tindakan sederhana Harvey membuat seluruh kerumunan terdiam. Mereka semua sangat terkejut. Yang mengatakan, setidaknya tidak ada yang akan menyebabkan masalah bagi Harvey untuk saat ini. Harold, Elliot, dan yang lainnya menatap Harvey dengan ekspresi yang dalam. Harvey dengan santai menyesap teh yang dibawakan Rahel, dan menatap orang-orang Indian itu seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dia melihat Zoe menatap ke arahnya. Saat kedua mata terkunci, Zoe menundukkan kepalanya dengan ekspresi lamban yang aneh. Axel, Danny, dan Ryland memelototi Harvey dengan tatapan sedih. Kita akan memulai ronde pertama kita sekarang. Tuan rumah tahu semua orang telah mengantisipasi pertarungan, jadi dia tidak membuang waktu. Pria panjang, juara provinsi Floodwell Harvey York. India, salah satu dari 3 talenta teratas Ryland Burlowe. Keduanya perlahan berjalan ke ring pada saat bersamaan. Harvey dengan tenang membaca informasi yang dia baca tentang Ryland di benaknya. Ryland berasal dari 1000 kuil India, dan ahli dalam senjata tersembunyi. Kebanyakan orang India benar-benar kalah oleh kekuatan dan keterampilannya. Ember dapat menggunakan trik Darkhold dan bakatnya yang menakutkan untuk meraih kemenangan. Tapi hanya karena dia tidak cocok melawan Ryland. Akan sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang jika itu yang terjadi. Orang India mengirim permintaan sebelum pertarungan dimulai. Mereka mengatakan bahwa talenta terbaik telah berlatih seni membunuh sejak mereka masih muda, dan bukan seni pertunjukan. Sederhananya, hanya ada hidup dan mati dalam pertarungan ini. Tidak ada yang akan dipanggil sampai seseorang dari satu sisi meninggal. Apakah kamu keberatan dengan ini? Tuan rumah berbicara dengan tenang seolah-olah itu adalah pernyataan yang adil, tetapi dia sebenarnya membantu orang India. Ryland tertawa kecil. Aku tidak keberatan. Harvey mengangkat bahu. Aku baik-baik saja dengan itu. Tuan rumah mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Harvey begitu tenang dengan permintaan itu. Aku memperingatkanmu lagi, Harvey. Bahkan jika kamu mengaku kalah, mereka mungkin tidak akan berhenti sampai kamu mati. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun jika mereka memukulimu sampai mati. Jika kamu pikir kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu harus segera mengaku kalah. Benar. Saya akan mengendalikan diri, jawab Harvey dengan tenang. Aku akan memastikan memberi mereka kesempatan untuk mengemis. Aku tidak akan disalahkan jika aku tidak sengaja membunuh mereka,
kan? Tuan rumah berada di ambang batuk darah. Hanya orang yang sangat percaya diri yang bisa mengatakan sesuatu tanpa rasa takut ini. Sebelum tuan rumah bisa mengatakan apa-apa lagi, Axel, yang sedang duduk di area istirahat barat, berbicara dengan keras. Cukup bicara, Harvey, hanya ada hidup dan mati dalam pertempuran ini. Bab 3736. Harvey York terkekeh pada Axel Garcia. Kau yakin ingin melakukan ini? Jika talenta terbaikmu semua mati di tanganku, bagaimana Anda akan menjelaskan ini ketika Anda kembali ke India? Kamu tidak akan memotong perutmu begitu saja seperti orang-orang dari negara kepulauan, kan? Anda. Axel mendidih karena marah. Kamu Beasteristar, serunya sambil menggertakkan giginya. Lidah tajam. Dia agak terlalu sombong, bukan? Yang disebut talenta top dari negara H telah benar-benar hancur selama beberapa hari terakhir. Hak apa dia harus bertindak seperti ini? Ada satu lagi yang sombong seperti dia beberapa hari yang lalu. Dia langsung ditampar juga. Jangan menahan apapun, Ryland Burlowe. Tunjukkan padanya bentuk sebenarnya dari seni bela diri India. Penonton India bersorak tanpa henti, seolah-olah mereka sudah menang. Di sisi lain, semua orang di pihak negara H terlihat muram. Semua orang mengatakan bahwa Harvey menjual negara untuk kemuliaan dan kekayaan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Cih, orang macam apa yang akan diberi label pengkhianat? Orang itu mungkin berada di pihak yang sama dengan orang India sekarang. Dia hanya melakukan ini untuk mengadakan pertunjukan. Konon, tidak ada gunanya bahkan jika Harvey tidak bergabung dengan musuh. Kamu telah melihat Ryland beraksi beberapa hari yang lalu. Dia benar-benar mengungguli apa yang disebut juara provinsi. Mendesah, saya tidak menyangka reputasi negara akan hancur seperti ini. Negara H sudah selesai, Harvey sudah mati pasti. Kerumunan benar-benar tertekan. Mereka terus-menerus menggelengkan kepala sambil bergosip satu sama lain. Beberapa bahkan ingin menamparkan wajah Harvey. Mereka tidak tahan dia menjadi sombong dan mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung di atas ring. Axel, Danny Burton, dan yang lainnya menunjukkan senyum lucu saat melihat pemandangan itu. Mereka bekerja sangat keras untuk mengatur pertarungan. Jika Harvey kalah, dia tidak hanya akan kehilangan reputasinya, tetapi dia juga akan dikutuk sepanjang sejarah oleh orang-orang. Hanya dengan begitu kemarahan orang India akan padam. Harvey tidak akan memenangkan ini, seru Axel sambil melihat kerumunan sambil tersenyum. Orang India telah menunjukkan kekuatan mereka selama beberapa hari terakhir, membuat Axel percaya apa yang disebut talenta top longman benar-benar lebih rendah. Mereka memelototi Harvey dengan jijik setelah diingatkan akan fakta itu. Orang-orang selalu seperti ini. Mereka akan melupakan rasa sakit yang pernah ada saat bekas luka sembuh. Orang India mengira mereka benar-benar mampu setelah memenangkan beberapa pertandingan dengan skema mereka. Mereka benar-benar melupakan fakta bahwa mereka dipukuli tanpa henti selama beberapa pertarungan pertama. Sementara orang-orang India itu tersenyum penuh percaya diri, Bryce Kennedy dan yang lainnya menunjukkan tatapan tegas. Situasinya sangat sulit bagi mereka. Setelah kalah selama 4 hari berturut-turut, reputasi Longman benar-benar ternoda. Bryce dan Rhea Osborne telah meremehkan Harvey sejak awal. Bahkan tatapan Fisher Bennett dan Damian Stelle cukup intens saat ini. Lagi pula, pertarungan itu terlalu penting. Reputasi mereka tidak hanya akan hancur jika pertandingan kalah. Otoritas dan kekayaan dari orang lain yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan berbagai pengaturan di seluruh timur jauh, akan hancur. Ini adalah perang. Bab 3737. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Harvey York tidak akan menang. Harold Bauer duduk tepat di samping Sienna Wright dengan senyum tipis. Sienna mengerutkan kening. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Sederhana, dia tidak setenang Ryland Burlowe. Jawab Harold. Ada sesuatu yang benar tentang Rhea. Ini tidak semua tentang berkelahi dan membunuh di atas ring. Satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan adalah diri Anda sendiri. Jika Harvey kompeten, dia tidak perlu menamparkan wajah Clyde Osborne sejak awal. Tamparan itu hanya membuktikan bahwa dia benar-benar bersalah. Apakah begitu? Sienna menunjukkan senyum tipis. Padahal, kurasa tidak. Saya pikir dia menamparkan wajah Clyde karena dia tahu dia bisa menang. Selama dia menang,
semua orang akan memilih untuk melupakan apa yang dia lakukan, tidak peduli seberapa buruknya itu. Harold terkekeh dingin setelah mendengar kata-kata Sienna. Jelas, dia tidak menganggap serius kata-katanya saat ini. Harold telah menyelidiki Harvey sejak dua tuan muda di keluarganya dihancurkan oleh orang yang sama. Dia percaya bahwa Harvey memiliki kemampuan untuk bertarung di bidang bisnis, tetapi kekuatannya pada dasarnya sangat terbatas. Dibandingkan dengan talenta top seperti Ryland, Harvey lebih rendah. Jika ini adalah hari lain, Harold akan menantikan penampilan Harvey. Tapi karena ini pertarungan yang adil di atas ring, di matanya, Harvey tidak punya peluang untuk menang. Setelah mendengar kata-kata Harold, semua orang mengangguk serempak. Mereka khawatir tentang pertarungan segera setelah itu. Temperamen dan aura Harvey sama sekali tidak tampak lebih kuat dari Ryland. Sepertinya hasil pertarungan sudah ditentukan. Baiklah, mulai. Tuan rumah tidak membuang waktu melambaikan tangannya setelah melihat kerumunan semakin gusar. Bahkan sebelum Harvey bisa melakukan apapun, Ryland mengayunkan tangannya sebelum dua jarum terbang tepat ke arah Harvey. Jarum-jarum itu bersiul di udara. Itu adalah pemandangan yang sangat ganas. Harvey dengan tenang miring ke samping, menghindari serangan. Tapi jarum mengubah lintasannya di udara sebelum menembus kerah Harvey. Hanya sehelai rambut sebelum Harvey dipukul, tapi penonton sudah bersorak. Kehebatan Ryland yang luar biasa dengan senjata tersembunyinya sudah terlihat pada saat ini. Kamu cukup lemah. Ryland menunjukkan jari telunjuknya di depan Harvey sebelum mengaitkannya dengan ekspresi lucu di wajahnya. Aku memberimu kesempatan sekarang, berlutut dan mengaku kalah. Aku tidak akan membunuhmu jika kau melakukannya. Kamu terlalu banyak bicara, jawab Harvey dengan tenang, seolah dia tidak dirugikan. Jika Anda tidak menghargai kesempatan itu, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Ryland berhenti berbicara sebelum dia mengayunkan kedua tangannya. Ribuan jarum langsung terbang lurus ke depan. 1000 tangan. Itu gerakan itu lagi, seru seseorang dari kerumunan. Mereka telah melihat gerakan yang sama, tetapi gerakan Ryland tampak jauh lebih kuat dan lebih ganas daripada gerakan Amber Levine. Hampir seluruh cincin ditutupi oleh jarumnya saat ini. Harvey sebentar lagi akan berubah menjadi landak. Bab 3738. Ini gila, ini terlalu berlebihan. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 talenta top India. Langkah itu nyaris sempurna. Pantas saja tuan rumah memberi peringatan. Ini sebabnya. Ini adalah seni membunuh yang sebenarnya. Seni bela diri India sangat unggul. Ini buruk. Dibandingkan dengan Ryland Burlowe, talenta terbaik di pihak kita benar-benar lebih rendah. Kerumunan menunjukkan belas kasihan di wajah mereka. Beberapa menepuk lutut mereka, mengira mereka sudah selesai. Sebaliknya, orang-orang India tertawa terbahak-bahak. Lihatlah dia, bukankah dia menyebutkan dia akan menantang kita semua sebelumnya? Benar-benar sombong ***start. Sekarang apa? Dia membeku kaku oleh 1000 tangan Ryland. Ini hanya memalukan. Apakah hanya ini yang ditawarkan negara H? Jangan tanya kami untuk biaya pemakaman nanti. Kami tidak membelanjakan uang untuknya. Fisher Bennett dan Damian Stelle berubah. Mereka berada di ambang berteriak di bagian atas paru-paru mereka. Clyde Osborne, Elliot John, dan Harold Bauer menunjukkan ekspresi mendalam di wajah mereka. Jika Harvey York kalah di pertandingan pertama, ini akan sepenuhnya sejalan dengan minat mereka. Clyde tampak sangat pendendam, sangat ingin Ryland mencekik Harvey sampai mati. Sepertinya Harvey hampir selesai. Dia sudah menyerah, dia mempermalukan orang-orang di negara H saat ini. Harold menunjukkan senyum tipis setelah melihat pemandangan itu. Ini baru langkah kedua. Dan dia sudah membeku. Dari mana dia mendapatkan semua keberaniannya? Dia benar-benar mengira dia bisa membalikkan keadaan. Dia pikir dia siapa? Ip Man sendiri. Dia pikir dia tak terkalahkan atau semacamnya. Kenapa dia bahkan meminta untuk bertarung saat dia selemah ini? Apa dia tidak mengerti betapa inferiornya dia? Harold menunjukkan tatapan pahit saat mengalihkan pandangannya kembali ke Sienna Wright. Putri Wright, saya sarankan Anda memutuskan hubungan dengan Harvey untuk selamanya. Jika tidak, kamu akan terseret cepat atau lambat. Rhea Osborne menutupi wajahnya dengan penuh kegembiraan. Apakah dia pikir orang India seperti saya? Saya menahan diri karena kita lahir di negara yang sama.
Bryce Kennedy menunjukkan tatapan tajam ketika dia berbicara. Mungkin dia benar-benar dibeli oleh orang India. Dia bahkan tidak bisa melawan sekarang. Dia memalukan semua orang di sini. Bagaimana kita menjelaskan hal ini kepada orang-orang di luar? Jumlah mereka ribuan. Ketika dia memikirkan situasinya, wajah Bryce benar-benar kehilangan warna. Clyde menunjukkan tatapan dingin ketika dia menutupi wajahnya. Bagaimana lagi? Robek saja anggota tubuh Harvey dan lemparkan dia ke orang-orang. Tidak masalah jika dia dicabik-cabik atau diinjak-injak seperti daging cincang. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Hasilnya tidak masalah bagi Clyde selama Harvey mati karenanya. Setelah mendengar percakapan antara petinggi, kerumunan di belakang mereka benar-benar marah. Pengkhianat. Pria itu pengkhianat. Dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Setidaknya buat pertunjukan jika kau akan mengkhianati kami. Aku akan membunuh Beasteris Start itu saat pertarungan selesai. Penonton terang-terangan menghina Harvey di belakang punggungnya saat ini. Bab 3739. Harus kuakui, Harvey York cukup mumpuni. Membuat para ahli seperti Lynn Nicewell dan Rahel Hardy rela membunuh demi kepentingannya adalah bukti yang cukup untuk menunjukkan hal itu. Axel Garcia menunjukkan tatapan menghina saat dia memelototi Harvey, yang terlihat seperti membeku. Kami jelas melebih-lebihkan pria ini. Begitu dia sendirian di atas ring, dia menunjukkan sifat aslinya. Hanya Amber Levin dan yang lainnya yang memiliki peluang melawan kita. Sayang sekali ketiganya diracuni oleh Life Elixir. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat jari sekarang. Baru sekarang kita akan menang. Kami akan menang semudah mungkin. Yang disebut 5.000 tahun peradaban negara H tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan India. Petik 2. Danny Burton menunjukkan tatapan menghina setelah mendengar kata-kata Axel. Pria itu mencoba mencuri wanitaku padahal dia sebenarnya selemah ini. Bahkan Zoe Garcia pun menunjukkan kekecewaan di matanya. Tidak peduli seberapa luar biasa seorang pria, kekuatan mereka yang sebenarnya akan selalu ditampilkan pada kesempatan seperti itu. Seiring dengan tindakan Ryland Burlowe, semakin banyak jarum beterbangan di udara. Setiap orang dari mereka terbang lurus ke arah Harvey, sepenuhnya menutupi jalur pelariannya. Tidak perlu melanjutkan. Axel tidak ingin Harvey mati secepat itu. Dia ingin Harvey dihina terang-terangan dan dicabik-cabik oleh massa yang marah di luar. Umumkan pemenangnya. Tidak perlu bertarung lagi. Kami akan membiarkannya hidup. Bahkan Sienna Wright menyipitkan mata dengan tatapan serius. Rahel, yang sangat percaya pada Harvey, mau tidak mau duduk tegak. Dia tidak tahu bagaimana Harvey sebenarnya akan keluar dari situasi itu. Setelah melihat Harvey menyerah pada dirinya sendiri, Ryland mau tidak mau berbicara dengan nada main-main. Bahkan jika kamu berlutut sekarang, itu sudah terlambat. Saya tidak bisa mengambil kembali jarumnya. Anda sudah selesai. Jangan khawatir. Aku akan datang mengunjungi makammu tahun depan. Di mata Ryland, Harvey tidak berbeda dengan mayat. Memalukan. Langkah ini tidak berguna melawanku. Harvey akhirnya angkat bicara sebelum dia dengan tenang maju selangkah. Semua orang bisa melihat cahaya terang berkilauan di sekitar Harvey. Niat membunuh jelas bisa dirasakan di atas ring. Ekspresi Ryland berubah saat dia menggertakkan giginya. Dia terus melambaikan tangannya begitu dia merasakan bahaya. Di saat yang sama, Harvey menghentakkan kakinya di atas ring. Bang! Retakan yang menyerupai jaring laba-laba terbentuk saat kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas. Hembusan udara yang kuat datang meledak pada saat bersamaan. Semua jarum yang mengarah ke Harvey terlempar ke samping. Harvey maju selangkah lagi sebelum dia muncul di depan Ryland. Tamparan. Ryland merasakan sakit yang tajam di wajahnya sebelum dia dikirim terbang. Pada saat yang sama, jarum yang terlempar mendarat tepat di atasnya begitu dia jatuh ke tanah. Hanya dalam satu gerakan, Ryland benar-benar dikalahkan. 1. Bab 3740. Oh. Kerumunan sedang kesurupan. Mereka tampaknya benar-benar lamban. Tidak ada yang bisa bereaksi terhadap pemandangan itu saat ini. Perwakilan dari Aliansi Seni Bela Diri, Bryce Kennedy, Clyde Osborne, Sienna Wright, dan penonton lainnya semuanya membeku kaku. Rhea Osborne, yang telah menghina Harvey York dengan kejam, mau tidak mau menutup mulutnya untuk menahan diri agar tidak berteriak. Harold Bauer dan Elliot John sangat terkejut.
Rahel Hardy duduk diam sebelum menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Senyum di wajah Axel Garcia membeku, seolah dia berubah menjadi es. Mereka tidak percaya bahwa Harvey mampu membalikkan keadaan dalam situasi tanpa harapan seperti itu. Tidak ada yang mengira Harvey bisa menjatuhkan jarum hanya dengan satu hentakan. Burlowe yang sangat kuat dikalahkan dengan satu tamparan di wajahnya. Siapa laki-laki itu? Ini gila. Dia monster. Mata Zo Garcia berkedut dengan panik saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Orang India benar-benar terpana. Mereka berpikir bahwa mata mereka menipu mereka kali ini. Tetapi tidak peduli seberapa banyak mereka menggosok mata, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Kami menang. Kami menang. Hanya dengan satu tamparan. Visser Bennett dan Damian Stelle langsung sadar sebelum mereka hampir pingsan karena kebahagiaan. Sienna menunjukkan seringai sebelum akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Orang-orang di negara khas saling memandang saat ini. Mereka senang Harvey bisa menang, tapi mereka juga merasa canggung. Lagi pula, mereka terang-terangan menuduh Harvey sebagai pengkhianat dan mengancam akan mencabik-cabiknya beberapa detik yang lalu. Ekspresi Clyde Osborne memburuk dalam sekejap. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak datang untukmu lebih dulu? Harvey tidak peduli dengan hasil pertempuran itu. Yang dia lakukan hanyalah menatap Ryland, terus-menerus gemetar di tanah. Aku ingin kamu keluar semua. Aku ingin kamu tahu bahwa meskipun kamu sudah siap sepenuhnya, kamu hanya gorengan kecil yang dipukuli olehku. Lagi pula, ini adalah sejauh mana kamu dan talenta top lainnya. Harvey menunjukkan seringai dingin. Tentu saja, kamu bisa merangkak kembali dan melawanku lagi jika kamu mau. Tapi percayalah padaku, aku akan memastikan bahwa kamu mati saat aku menamparmu lagi. Puff. Ryland batuk darah saat wajahnya langsung menjadi gelap. Seluruh tubuhnya terus bergetar ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Harvey tidak sepenuhnya melumpuhkan Ryland dengan tamparannya, tetapi kata-katanya hampir cukup untuk membunuhnya. Banyak orang yang terkejut setelah melihat ekspresi tenang Harvey. Zo memiliki perasaan aneh di dadanya. Dia mulai percaya bahwa memihak Harvey bukanlah ide yang buruk. Setelah istirahat selama 1 jam, pertandingan kedua pun dimulai. Lawan Harvey tidak lain adalah Danny Burton, salah satu talenta top India. Setelah melihat Harvey dengan wajah tenang, Danny dengan santai menarik napas dalam-dalam tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia tersenyum tipis sebelum diam-diam berkata, harus kuakui, kamu cukup tangguh untuk ditembus. Kamu cukup mengesankan. Tapi kamu ditakdirkan untuk kalah dalam pertarungan ini. Lagi pula kau bukan tandinganku. Bab 3741. Apakah begitu? Harvey York dengan tenang menatap Danny Burton dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu berencana untuk melawanku? Danny tertawa terbahak-bahak. Sebelum kita melakukannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Danny Burton. Saya berasal dari kuil surgawi. Harvey mengerutkan kening. Aku tahu. Tidak, kamu tidak. Danny terkekeh lebih jauh. Bukan hanya aku dari kuil surgawi, tetapi ayahku juga yang menemukan life elixir. Sebelum dia meninggal, dia memberikan formulanya ke kuil surga, tapi dia hanya memberiku penawarnya. Sederhananya, hanya aku yang tahu cara menyelamatkan Ember Levin dan yang lainnya. Jika Anda tidak mengakui kekalahan sekarang, ketiganya pasti sudah mati. Apakah kamu tidak mencintai negaramu, Harvey? Bukankah kamu dekat dengan mereka bertiga? Ayo, sudah menyerah. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan bahwa kamu dapat mengancamku dengan penawarnya? Bahkan jika aku benar-benar bodoh, tidak mungkin aku kalah perang untuk ketiga talenta muda itu sekarang, kan? Kamu akan, jawab Danny dengan dingin. Karena aku memiliki formula untuk membuat life elixir, aku berhasil menghasilkan banyak setelah datang ke sini. Aku sudah menyuruh orang-orangku berdiri di beberapa sumber air Floodwell. Jika aku kalah, mereka akan menuangkan life elixir ke dalam air. Hanya dalam 3 hari, seluruh Floodwell akan berubah menjadi kota tidur. Bahkan jika kamu sangat kuat, bahkan jika kamu bisa memikirkan cara untuk menghentikan hal ini terjadi, akan selalu ada orang yang menderita karena ini. Ketika itu terjadi, kamu akan disalahkan untuk semuanya lagi. Bahkan jika kamu memenangkan pertarungan, takdirmu telah ditentukan.
Menyerahlah, Harvey. Harvey tertawa kecil. Mengapa menurutmu aku akan terancam oleh trik kecil seperti ini? Mengapa tidak? Denny tersenyum percaya diri. Aku melihatmu sebelumnya. Anda pria yang baik. Pria baik dengan prestasi luar biasa. Orang-orang seperti Anda tidak akan pernah berdiam diri dan menyaksikan orang-orang di negara Anda menderita. Itu sebabnya pertarungan sudah diputuskan. Kalian memikirkan hal yang sama ketika Rylan Burlowe dikirim. Lalu apa yang terjadi? Dia masih dipukuli oleh satu tamparan. Kamu juga talenta top. Anda tidak hanya mencoba untuk mengalahkan saya secara adil dan jujur, tetapi Anda juga mencoba memainkan trik kecil seperti ini. Bahkan jika kamu menang, apakah kamu pikir wanita yang kamu cintai akan menerima pengakuanmu? Denny membeku sebelum dia berseru dengan dingin. Apa maksudmu dengan itu? Harvey bersandar ke telinga Denny dan berbisik. Kamu berusaha keras untuk membunuhku. Tapi kamu tidak bisa menahan rasa bangga di hatimu untuk pamer di depan orang yang kamu cintai. Dia memberitahuku setiap hal tentangmu. Apakah menurutmu apa yang disebut skemamu akan tetap berfungsi? Kita berdua juga tahu siapa wanita itu. Bab 3742. Mustahil, mustahil. Mata Denny Burton memerah bahkan sebelum Harvey York sempat menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak akan menjualku. Dia tidak mau. Cukup triknya. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Bagaimana kamu begitu yakin bahwa orang yang kamu cintai tidak akan mengkhianatimu? Harvey menunjukkan senyum tipis. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa penjilat selalu berakhir dengan kekacauan yang mengerikan. Misalnya, orang yang kamu sukai sudah mengungkap pertunjukan besarmu. Apakah kamu pikir kamu masih bisa menang setelah itu? Harvey mengambil beberapa langkah lebih dekat sebelum menepuk wajah Denny dengan tatapan lucu. Bagus, karena kamu membuatnya terdengar sangat meyakinkan. Kenapa kamu tidak memberitahuku siapa itu? Gadis India, Zoe Garcia, tentu saja. Denny membeku setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia secara naluriah melirik Zoe ketika dia tampak sedikit aneh. Dia kemudian dengan marah meraih kerah baju Harvey. Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu Beatrice Stark. Tidak banyak. Saya hanya berjanji untuk memberinya 1,5 miliar bersama dengan setengah dari aset saya di Floodwell. Dia tidak akan bisa mendapatkan semua ini dalam 8 kehidupan. Wajar jika dia menjualmu untuk ini, kan? Harvey hanya mengangkat bahu sebelum mendorong Denny dengan satu jari. Tetap tenang, kami berada di tengah pertarungan di sini. Jika kamu ingin memukulku, setidaknya tunggu tuan rumah. Tatapan Denny beralih antara Harvey dan Zoe sebelum dia mengejek dengan dingin. Berhentilah mencoba membohongiku, Harvey. Gadis itu cantik dan cerdas. Semua orang tahu betapa aku mencintainya. Tidak sulit bagimu untuk mengetahui bahwa aku mencintainya. Tapi perawan itu milik keluarga kesatria. Ratusan anggota keluarganya tinggal di India. Dia terikat oleh keluarganya. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bahkan mengkhianati kita? Tidak ada kesempatan. Dia tahu lebih baik daripada siapapun yang akan dilakukan seluruh keluarganya jika dia mengkhianati negaranya. Apakah begitu? Harvey menunjukkan senyum tipis sebelum dia melirik ekspresi mengerikan Zoe di wajahnya. Apakah Denny mengatakan yang sebenarnya? Kalau begitu, mengapa aku tidak menyelamatkan seluruh keluargamu untukmu? Kamu akan bisa bekerja untukku tanpa khawatir setelahnya. Anda. Wajah Zoe benar-benar kehilangan warna setelah mendengar kata-kata itu. Orang India saling memandang. Tapi mereka semua tertawa terbahak-bahak setelah itu. Cukup mengoceh saat ini, Harvey, seru Axel Garcia dengan dingin. Bahkan jika kamu bisa membujuk Zoe untuk berada di pihakmu, kamu tidak berhak membawa keluarganya keluar dari India. Berhenti menggunakan trik kecil seperti itu untuk mengadu kita satu sama lain. Apakah kamu pikir kamu bisa menggunakan trik yang sama 2 kali? Saya hanya berbicara fakta, kamu tidak harus percaya padaku. Harvey menghela napas. Denny menenangkan dirinya sebelum mengeluarkan pedang panjangnya sambil menatap Harvey dengan dingin. Cukup bicara, Harvey. Berhentilah mencoba menyesatkan kami. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Saat aku mengayunkan pedangku padamu, jika kau menolak atau menyingkir, semua life elixir akan dituangkan ke sistem air Floodwell. Bab 3743. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka berbicara sambil menarik pakaian satu sama lain?
Kenapa mereka harus sedekat ini? Apakah mereka melakukan semacam perdagangan? Sudah bertarung saja, apa yang ditahan? Apakah menurutmu Harvey York akan memenangkan pertandingan ini atau apa? Kerumunan tidak bisa tidak bergosip satu sama lain ketika mereka melihat keduanya masih berbicara di atas ring. Sementara orang-orang dari negara Ha bingung, orang India saling memandang sebelum menunjukkan senyum bangga. Mereka tahu persis apa yang akan dilakukan Danny Burton. Itu taktik licik, tapi itu langkah terbaik melawan pria patriotik seperti Harvey. Adapun cara Harvey untuk memecahkan permainan, orang-orang India itu menertawakannya karena membesarkan Zoe Garcia. Harvey sudah mencoba menyebabkan pertikaian dengan sesuatu seperti ini. Tapi dia tetap mencoba lagi. Apakah dia berpikir bahwa orang India yang perkasa itu bodoh atau semacamnya? Tuan rumah berjalan ke tepi ring dan dengan dingin berseru, "Pertandingan kedua. Mulai." Danny tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata pembawa acara. Dia mengayunkan pedangnya tepat ke arah Harvey, seolah dia sudah menang. Fuosh! Suara mendesis keras terdengar saat Danny mengayunkan pedangnya. Dia jelas menggunakan semua kekuatannya saat ini. Hah, apa yang Harvey lakukan? Dia tidak bergerak lagi. Apakah dia akan kehilangan? Aku tidak tahu. Dia tidak terlihat seperti dia akan melakukan apa-apa. Mungkin dia ditakuti oleh Danny. Orang itu langsung membalikkan keadaan pada pertarungan pertama. Mungkin dia akan melakukannya lagi. Aku mulai berpikir dia sebenarnya pengkhianat sekarang. Dia mungkin hanya menang sebagai penutup. Dia hanya melakukan itu agar kita tidak pergi dengannya nanti. Jika dia kehilangan sekarang, setidaknya dia punya alasan untuk menjelaskan situasinya. Banyak orang mulai terganggu oleh Harvey. Mereka mengira Harvey mengecewakan mereka karena tidak mengalahkan Danny. Clyde Osborne, Rhea Osborne, dan yang lainnya saling memandang ketika mereka menunjukkan ekspresi lucu di wajah mereka. Mereka juga tahu persis apa yang sedang terjadi. Aman untuk mengatakan bahwa Harvey cukup lembut. Mereka mengira Harvey tidak akan berani melawan setelah ditakuti. Fisher Bennett tidak bisa menahan suaranya lagi. Minggir, ini tidak sama dengan senjata tersembunyi. Kamu tidak bisa begitu saja menghindari serangan pada saat yang tepat. Damian Stelle mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan, Harvey? Sienna Wright mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir di wajahnya juga. Aduh. Pedang Danny bergetar sebelum berhenti di depan kepala Harvey. Kerumunan benar-benar terkejut dengan pemandangan itu. Jika Danny tidak berhenti, darah pasti sudah berceceran di mana-mana. Sebagian besar orang dari negara Ha semuanya berdiri serempak. Mereka semua terkejut saat melihat Harvey. Bukan hanya karena dia tidak melawan, tetapi Danny bahkan menunjukkan belas kasihan di saat yang paling genting. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Pada titik ini, Sienna mau tidak mau angkat bicara. Ada apa denganmu, Harvey? Bab 3744. Setelah melihat Harvey York berdiri diam bahkan tanpa melawan, Danny Burton mengira rencananya berhasil ketika dia melihat Harvey berdiri kaku membeku. Pada saat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Kemudian, dia menilai Harvey sejenak sebelum dia berseru, "Dia baik-baik saja. Bakat terbaik Anda tidak memiliki kekuatan." Tapi setidaknya dia tahu itu sendiri. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan saya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Jangan salahkan dia saat dia keluar dari ring nanti. Lagi pula, dia adalah talenta terbaik negaramu. Pada titik ini, Danny menjadi sangat sombong. Dia tidak hanya ingin Harvey mati, tetapi dia juga ingin reputasi Harvey hancur. Danny dengan sengaja mengalihkan pandangannya ke arah Zoe saat ini. Setelah melihat senyum tipisnya, Danny merasa gembira. Tidak hanya dia mampu mengalahkan Harvey, tetapi dia juga berhasil mengamankan kemenangan untuk negaranya dan sangat dipuji karenanya. Lebih penting lagi, dia pasti memiliki hati Zoe setelah menebas Harvey. Kemasyhuran, kemuliaan, status, kekayaan, dan wanita yang dia inginkan. Semuanya akan mengikuti setelah kemenangan. Danny tertawa terbahak-bahak tanpa berpikir dua kali sebelum dia berseru, "Aku telah bersikap lunak padamu, Harvey. Saya memberi Anda satu kesempatan lagi di sini. Jika kau tidak bisa menghindari pukulan kedua, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Kamu benar-benar lemah." Secara alami,
Danny merasa dia sudah menang saat dia menguliahi Harvey dengan angkuh. Apakah kamu benar-benar yakin aku tidak akan berani melawan atau menyingkir? Tanya Harvey dengan tenang sambil menatap Danny. Apakah kamu bahkan berani? Jawab Danny dengan tenang. Kamu tahu persis apa yang akan terjadi jika kamu melakukannya. Danny tertawa dingin. Bukannya kamu tidak berani, aku terlalu cepat bagimu untuk melakukan apapun. Seni bela diri India melampaui segalanya. Anda seharusnya percaya itu sejak awal. Apakah Anda akan kehilangan? Atau apakah Anda menunggu saya untuk memotong Anda? Setelah melihat Harvey begitu sombong, banyak orang saling memandang sebelum berbicara lagi. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Hilang saja jika kamu belum bisa. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Saya sarankan kita daftar hitam dan selidiki dia setelah ini. Lihat apakah dia benar-benar bersekongkol dengan musuh. Apa-apaan? Anda sama sekali tidak memiliki keberanian dari orang-orang negara H. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, setidaknya bisa mencoba yang terbaik. Apakah kamu akan menyerah begitu saja tanpa melawan atau menghindar? Benar-benar pengecut. Orang India melihat kesempatan untuk menendang Harvey. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat itu terjadi. Orang-orang di negara H benar-benar kecewa. Sepertinya semua orang ingin aku menendangmu dari ring. Danny cukup puas dengan reaksi semua orang. Dia mengangkat pedangnya dan melihat sekelilingnya dengan senyum cerah. Setiap orang. Untuk menunjukkan terima kasih dan kepercayaan diri saya dalam pertarungan. Aku akan mengirim Harvey ke kematiannya dengan langkahku selanjutnya. Aku tidak akan menunda pertarungan yang membosankan ini lagi. Oh. Kerumunan tersentak. Mereka benar-benar terkejut dengan kepercayaan diri Danny. Bab 3745. Perwakilan dari aliansi seni bela diri dan penonton terkejut saat melihat Danny Burton. Banyak orang menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka. Ini adalah ahli yang mereka harapkan. Tidak hanya dia sangat dominan, tetapi dia juga tahu persis di sisi mana dia berada. Lebih penting lagi, permainan yang membosankan menjadi begitu mengasyikkan ketika Danny meningkatkannya dengan kata-katanya. Kerumunan menjadi gila ketika dia mengumumkan bahwa dia akan mengalahkan Harvey dengan satu pukulan dan mengakhiri pertarungan yang tidak berarti. Dia tampak seperti para ahli di film, hanya melewatkan beberapa musik latar untuk menghiburnya. Aman untuk mengatakan bahwa Danny tampak sangat kuat dan tampan saat ini. Tepuk tangan bertepuk tangan. Dan, Danny. Tepuk tangan bergemuruh terdengar, bersama dengan banyak orang yang berteriak kegirangan. Bahkan orang-orang di negara H menunjukkan ekspresi aneh saat melihat pemandangan itu. Tepat saat orang banyak mengagumi Danny, Rahel Hardy memberi isyarat ke Harvey York, menandakan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. 2. Harvey menghela nafas setelah melihat gerakan Rahel. Ancaman Danny untuk meracuni pasokan air bukan hanya itu. Dia benar-benar berencana untuk melakukan hal seperti itu. Harvey, yang berhasil mendapatkan informasi sebelumnya, telah mengatur agar anak buahnya melindungi persediaan air. Konon, orang India cukup licik. Anak buah Danny bahkan tidak muncul sampai saat yang paling genting. Orang-orang itu hanya datang tepat sebelum Harvey dan Danny bertarung, tapi mereka sudah dijatuhkan oleh murid penegakan hukum Longman. Harvey hanya mengizinkan Danny untuk bertindak tinggi dan perkasa sehingga dia akhirnya bisa menunggu saat ini. Baiklah, Danny, saatnya bermain sungguhan sekarang. Katanya sambil bertepuk tangan sambil tersenyum. Kamu ingin menjatuhkanku dalam satu pukulan, kan? Maka lakukanlah. Hah. Kerumunan segera berhenti bersorak. Apakah dia tidak takut? Kenapa dia menantang Danny seperti ini sekarang? Apakah dia memiliki keinginan mati atau sesuatu? Wajah Danny menjadi gelap begitu dia mendengar kata-kata itu. Dia menikmati waktu dalam hidupnya, tetapi Harvey segera merusak momennya. Danny tertawa kecil sebelum dia menerkam ke arah Harvey sambil mengayunkan pedangnya. Aduh. Kecepatan bilahnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sepertinya dia bisa membunuh banteng dengan serangan ini. Harvey hanya menyipitkan mata saat melihat serangan itu. Dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun pada saat itu. Danny menjadi lebih cepat saat melihat pemandangan itu. Tamparan. Tepat ketika bilahnya hendak mengenai Harvey, dia akhirnya bergerak. Sementara Danny menunjukkan wajah tidak percaya, Harvey dengan tenang mengayunkan telapak tangannya pada saat yang paling genting. Danny, yang dengan ganas mengayunkan pedangnya yang berkilauan,
langsung dikirim terbang dengan satu tamparan. Tidak peduli seberapa sombong dan sombongnya dia bertindak. Dia masih benar-benar kalah dari Harvey. Danny terbanting ke tanah sambil menunjukkan ekspresi sangat tidak percaya. Pedang di tangannya terlempar ke samping ketika cetakan telapak tangan berwarna merah cerah ada di wajahnya. Dia menutupi wajahnya sementara dia bergidik tak terkendali. Beraninya kamu, Harvey, seru Danny dengan ekspresi dendam. Kamu ingin menjadi penjahat. Kamu sudah selesai. Kamu sudah selesai. Bahkan sebelum Danny sempat berdiri, Harvey maju selangkah lagi dan menamparkan wajahnya. Danny menjerit kesakitan saat dia dikirim terbang sekali lagi. Bab 3746. Tamparan. Bakat top dari India. Apakah kamu mengancamku dengan life elixir? Dan kau menyuruhku untuk tidak melawan. Kamu pikir kamu siapa? Harvey York tanpa henti menghina Danny Burton sambil terus-menerus menamparnya. Wajah Danny benar-benar bengkak saat dia terus merintih kesakitan. Tamparan. Aku sudah bilang padamu. Trik seperti ini tidak akan berhasil melawanku. 1. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan saja? Tidak bisakah kalian bertarung dengan adil? Apakah kamu benar-benar takut padaku? Berlutut saja kalau begitu. Kenapa kamu pamer di depanku padahal kamu sebenarnya selemah ini? Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk melakukan itu? Danny mendengus marah ketika wajahnya benar-benar berlumuran darah. Dia adalah salah satu talenta top India, seorang jenius dari kuil surgawi. Dia selalu unggul dalam seni bela diri dibandingkan dengan orang-orang seusianya. Siapapun akan terlihat seperti debu di depannya. Dia masih memamerkan dominasi dan kekuatannya di atas ring beberapa menit yang lalu. Tapi kemudian, apa yang terjadi? Dia sudah dipukuli seperti anjing mati. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lebih penting lagi, Harvey hanya menggunakan telapak tangannya. Danny akan mengakui kekalahannya jika Harvey menggunakan semacam gerakan mematikan. Dia akan baik-baik saja jika Harvey menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Danny. Dia tidak akan malu bahkan jika dia kalah saat itu. Tapi Harvey hanya menamparkan Danny, membuat wajahnya benar-benar bengkak sementara dia terus mundur. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Setelah Ali, tamparannya sangat sederhana dan terus terang. Tapi dia bahkan tidak bisa melawannya. Datang, beritahu saya. Apa pendapatmu tentang seni bela dirimu sekarang? Harvey mengangkat tangannya sebelum menamparkan wajah Danny lagi. Saat ini, seni bela diri India telah menjadi lelucon terbesar di kalangan masyarakat. Di bawah tatapan kaget semua orang, Harvey terus menamparkan Danny dengan kejam. Bahkan Axel Garcia menjadi lamban saat melihat pemandangan dari area istirahat barat. Orang-orang India telah sepenuhnya siap untuk keberhasilan rencana Danny. Tapi meja dibalik begitu saja. Harvey juga cukup berlebihan. Dia bisa saja menghabisi Danny hanya dengan satu tamparan, tapi dia memilih untuk mempermalukannya dengan cara ini. Orang-orang India semakin malu ketika mereka mendengar tamparan bergema di seluruh tempat. Kesombongan Danny dari sebelumnya telah berubah menjadi rasa malu. Harvey tidak hanya berencana untuk menang, tetapi dia juga sangat ingin mempermalukan Danny. Bang! Akhirnya, Harvey memukul Danny dengan tamparan terakhir, mengirimnya ke pinggir ring. Mata Danny dipenuhi dengan keputusasaan. Dia lebih suka melompat keluar dari ring sendiri daripada menderita penghinaan seperti itu. Dia berjuang sejenak sebelum tersandung dari tanah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk berdiri ketika dia meludahkan seteguk darah. Harvey dengan tenang melangkah ke arah Danny sebelum mengangkat tangannya sekali lagi. Gedebuk. Danny langsung membanting lututnya ke tanah. Dia ketakutan. Benar-benar ketakutan. Orang-orang India yang sombong semuanya sangat terkejut dengan pemandangan itu. Hati mereka langsung retak, seolah-olah ada sesuatu di dalam diri mereka yang hancur. Bab 3747. Danny Burton, Anda *start. Bagaimana bisa kamu berlutut seperti itu? Kamu adalah kesatria yang perkasa. Kamu tidak bisa berlutut. Setelah melihat Danny membanting lututnya ke tanah, Axel Garcia segera tersadar sebelum dengan marah melompat dari tempat duduknya. Bakat top India lainnya menunjukkan ekspresi mengerikan saat mata mereka berkedut. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Kesatria yang tinggi dan perkasa adalah makhluk yang unggul.
Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bahkan berlutut kepada orang yang begitu rendah? Bahkan jika mereka berlutut, itu akan dilakukan di depan para Brahmana. Ini benar-benar penghinaan bagi India. Clyde Osborne dan Rhea Osborne benar-benar terpana. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Harvey berhasil menembus situasi tersebut. Dia bahkan tidak peduli dengan keselamatan rakyat sama sekali. Fisher Bennett dan Damian Stelle menghela napas lega setelah melihat pemandangan itu. Bryce Kennedy menunjukkan ekspresi kompleks di wajahnya, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Sienna Wright duduk tegak, kekaguman terlihat di tatapannya ketika dia menatap Harvey pada saat itu. Danny belum mati, dia tidak jatuh dari ring, juga tidak mengaku kalah, kata Harvey dengan tenang. Dia hanya berlutut di hadapanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah ini dihitung sebagai kemenanganku atau apa? Kamu tercela ****. Anda menggunakan taktik curang melawan Danny. Seru Axel. Berdiri. Danny. Anda orang India yang perkasa. Anda tidak bisa berlutut. Berdiri sekarang. Sayang sekali. Semangat Danny benar-benar hancur. Dia gemetar tak terkendali ketika menatap mata Harvey. Aku tercela. Harvey tertawa terbahak-bahak. Kalian semua melihatku menamparkan Danny. Aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan dia sudah berlutut di depanku. Aku bahkan tidak menggunakan senjata baginya untuk melakukan hal seperti itu. Namun kamu memanggilku tercela. Kau tidak akan menjadi pecundang sekarang, kan? Apakah kamu mempertanyakan otoritas aliansi seni bela diri? Beraninya kau membuat tuduhan di tempat seperti ini. Harvey angkat bicara sambil menyeret aliansi seni bela diri ke dalam situasi tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka ingin membantu orang India, mereka tidak punya pilihan selain memikirkannya konsekuensi. Mereka pasti akan dipermalukan sepanjang sejarah jika mereka berdiri bersama orang India saat itu. Semua perwakilan dengan dingin memelototi Axel, tidak peduli sisi mana yang mereka pilih. Anda ekspresi Axel sedingin es saat dia merasakan tatapan menusuk semua orang. Dia dipenuhi dengan kebencian ketika dia menggertakkan giginya. Kami mengakui kekalahan di babak ini. Kata-kata sederhana itu cukup membuat Axel sengsara. Dia tidak mengerti bagaimana Harvey berhasil keluar dari situasi tersebut meskipun Danny telah membuat semua pengaturan untuk menang. Axel menyeret Danny keluar dari ring sebelum dia menendang wajahnya. ****, ini memalukan seluruh India. Mata pembawa acara berkedut sebelum dia mengangkat mikrofonnya. Harvey menang. Ia memenangkan. Dia menang lagi. Orang-orang yang terang-terangan menghina Harvey melompat dari kursi mereka dengan kegirangan. Mereka sangat terkejut. Mereka berpikir pasti bahwa Harvey akan kalah. Bab 3748. Clyde Osborne, Rhea Osborne, Elliot John, Harold Bauer, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan setelah melihat Harvey York mendapatkan kemenangan yang begitu dramatis. Tidak peduli betapa tidak wajarnya perasaan mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain berdiri dan bertepuk tangan. Fisher Bennett, Morgan Johnson, dan Damian Stelle secara alami bersemangat tinggi. Saya ingin melihat apakah ada orang lain yang menyebut Harvey pengkhianat setelah 2 kemenangan beruntun. Benar, jika pria itu pengkhianat, maka tak seorang pun di dunia ini yang benar-benar mencintai negaranya lagi. Mereka entah punya motif, atau mereka benar-benar gila. Tidak ada orang lain yang akan berpikir bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Talenta top negara tidak terkalahkan. Sementara kerumunan sedang bergosip, Axel Garcia memimpin orang-orang Indian itu dan meninggalkan tempat itu dengan ekspresi mengerikan. Ada satu pertandingan lagi yang harus diperjuangkan, tetapi kedua belah pihak diizinkan untuk istirahat selama 4 jam sebelum itu. Saat Zoe Garcia pergi bersama Axel, dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan pengambilan ganda. Kekuatan dan kepercayaan diri Harvey mulai membuatnya bergoyang. Harvey meninggalkan Floodwell Peak bersama Rahel Hardy tanpa merayakan kemenangannya. Masa yang marah menunggu di luar untuk melempar telur busuk dan sayuran ke Harvey tidak bisa ditemukan. Mereka berencana untuk mengambil tindakan terhadap pengkhianat negara, tetapi kemenangan langsung Harvey sudah cukup untuk mempermalukan mereka sepenuhnya dan membuat mereka pergi. Setelah duduk di dalam van Rahel, Harvey bertanya, apakah Anda menjatuhkan salah satu dari mereka? Bagaimana dengan Life Elixir? Kami memilikinya, tapi orang India itu tidak takut mati. Setelah kami menjatuhkannya,
Mereka semua memasukkan kantung racun ke dalam mulut mereka. Kami tidak membuat siapapun hidup. Untuk Life Elixir, aku sudah mengirimnya ke Rudolf dan timnya. Seperti yang kau katakan. Kami akan segera menemukan penawarnya. Ember dan yang lainnya selamat. Harvey mengangguk ringan. Meskipun dia memiliki cara untuk menyelamatkan ketiga talenta muda itu, dia membutuhkan banyak energi untuk melakukannya. Itu sebabnya dia memilih untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah momen yang sangat penting baginya. Dengan sains dan teknologi modern, tidak akan sulit bagi Rudolf dan timnya untuk mengetahui cara menangani Life Elixir. Tepat ketika Harvey hendak beristirahat di aula marsial, telepon Rahel berdering. Setelah mengangkat telepon, dia ragu-ragu menatap Harvey. Aku baru saja mendapat kabar tentang sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini atau tidak. Harvey mengangkat alisnya, karena sesuatu masih terjadi pada waktu yang aneh. Itu jelas diarahkan padanya. Bicara, jawab Harvey dengan tenang. Beberapa anak buahku yang bertugas melindungi istrimu baru saja mengirim kabar. Mereka mengatakan bahwa seorang murid Istana Emas, tuan muda dari keluarga Bennett, Pedro Bennett, mengungkit sisa sahamnya di Hearthstone Corporation barusan. Dia menuntut saham direalisasikan sesuai dengan nilai pasar. Dia hanya memiliki kurang dari 30% saham, tetapi perusahaan mungkin akan bangkrut jika dia melakukannya. Ini pada saat yang genting bagaimanapun, perusahaan baru saja berhasil mendapatkan pijakan. Bab 3749. Dia ingin perusahaan bangkrut. Dan dia melakukannya sekarang, tanya Harvey York. Sepertinya dia menargetkan perusahaan, tapi dia malah langsung mendatangiku, kan? Jika saya tidak pergi, istri saya akan disalahpahami dan disalahkan atas situasi ini. Dan jika saya melakukannya, saya akan mempengaruhi pertandingan yang akan datang sore ini. Saya mungkin tidak sampai di sana tepat waktu dan terpaksa kehilangan. Orang-orang itu bisa melakukan apa saja agar aku kalah. Rahel Hardy menarik napas dalam-dalam. Tuan York, kami tidak akan membiarkan ini berjalan sesuai keinginan mereka. Aku akan menangani situasinya sehingga kamu bisa fokus pada pertandingan. Tidak dibutuhkan. Harvey menunjukkan ekspresi main-main di wajahnya. Karena Istana Emas masih berusaha mendatangiku. Aku juga tidak keberatan bermain dengan mereka. Rahel, beritahu sopirnya kita akan makan siang di tempat lain. Vroom. Setengah jam kemudian, Rahel dan Harvey tiba di gedung kantor Hearthstone Corporation. Karena perusahaan telah berjalan cukup baik akhir-akhir ini, bersama dengan keahlian bisnis Mandy Zimmer yang luar biasa, Hearthstone Corporation telah membuat perputaran besar-besaran dalam waktu kurang dari sebulan. Jika ini terus berlanjut, pendapatan perusahaan akan luar biasa tahun ini. Hearthstone Corporation juga telah menjadi perusahaan yang terdaftar di pasar. Meskipun stoknya tetap stagnan di masa lalu, mereka baru-baru ini meroket. Pada titik ini, saham tersebut telah melampaui nilai pasar aktual perusahaan. Sederhananya, jika seseorang benar-benar berencana untuk merealisasikan 30% saham perusahaan, itu mungkin akan menyebabkan perusahaan bangkrut. Setelah memahami situasi di jalan, Harvey masuk ke aula perusahaan bersama yang lainnya. Banyak pria kuat berjas menjaga setiap pintu masuk aula. Semua orang yang tampak seperti pekerja dipaksa ke sudut sementara mereka gemetar ketakutan. Di tengah aula, selusin orang berpenampilan nakal sedang duduk di beberapa sofa yang biasa digunakan melayani pelanggan. Pecahan gelas cangkir teh juga terlihat di lantai. Seluruh tempat tampak sangat kacau. Rupanya, seseorang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Tepat di depan orang-orang itu, Mandy dan selusin petinggi berdiri di sekitar sekelompok pria kuat berjas. Jika bukan karena murid Harvey dari penegakan hukum Longman, Mandy pasti sudah berada dalam cengkeraman orang lain saat itu. Harvey menyipitkan mata dengan tatapan tajam saat melihat pemandangan itu. Dia berjuang untuk negaranya sebelumnya. Tapi Istana Emas telah melakukan hal-hal keji di belakang punggungnya. Mereka tidak hanya mencoba menjatuhkan bisnis Mandy dan merusak reputasi Harvey. Tetapi mereka bahkan berani menyentuh Mandy. Orang-orang itu pasti memiliki keinginan mati atau semacamnya. Hai, siapa kalian? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Tanda seru petik 2. Oh, bukankah ini pakar negara kita, Tuan York? Anda benar-benar melenyapkan orang-orang India pagi ini, bukan? Apa?
Alih-alih beristirahat dalam kenyamanan rumah Anda sendiri, Anda di sini untuk memanfaatkan kami. Selusin orang secara naluriah melirik. Secara alami, mereka semua tahu siapa Harvey. Bab 3750. Mandy Zimmer mulai khawatir saat dia melihat Harvey York. Kenyataannya, orang-orang itu sudah ada di sini sejak pagi. Dia hanya tidak menelepon Harvey agar dia bisa fokus bertarung. Tapi dia tetap datang juga. Mandy merasa dialah yang menyeretnya ke sini. Dia tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya ke bawah tanpa berpikir dua kali. Harvey menunjukkan senyum hangat kepada Mandy agar dia tahu untuk tidak khawatir sebelum kembali menatap Rahel Hardy. Rahel mengirim orang-orangnya ke depan Mandy dan petinggi lainnya untuk menjaga mereka tetap aman. Kemudian, Harvey dengan tenang melirik ke arah orang-orang yang duduk di sofa. "Di mana Pedro Bennett?" seru Harvey dengan dingin. "Bawa dia ke sini." "Oh, kamu pikir kamu raja hanya karena kamu memenangkan beberapa pertandingan di atas ring. Beraninya kamu meminta Tuan Muda Bennett untuk keluar." "Ya, Tuan Muda Bennett bukan hanya seseorang yang bisa Anda temui jika Anda mau. Datang, usir pria ini keluar dari sini." Dia pikir dia bisa pamer di depan keluarga Bennett hanya karena dia memenangkan beberapa pertarungan. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia tidak tahu bahwa Penatua Bennett adalah penatua dari lingkaran luar Istana Emas? Tuan Muda Bennett juga termasuk dalam lingkaran dalam. Bukan hanya beberapa pertandingan, dia juga harus berlutut di depan Tuan Muda Bennett. Lagi pula, orang normal tidak akan bisa membayangkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki seorang murid dari tempat pelatihan seni bela diri suci. Orang-orang menunjukkan pandangan menghina ketika mendengar Harvey menuntut untuk bertemu Pedro. Secara alami, dalam pikiran sempit mereka, seseorang yang hanya menghancurkan beberapa orang India untuk pertunjukan tidak berhak untuk pamer di depan mereka. Tentang apa semua keributan ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku tidur siang? Pintu ruang istirahat ditendang terbuka. Seorang pria muda yang tampak nakal berjalan keluar. Ribuan wanita cantik semua meringkuk padanya dengan tatapan memikat. Dia membelai beberapa wanita dengan cerutu tipis dan panjang di mulutnya. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia pasti seorang playboy kaya. Dia mengembuskan kepulan asap sebelum dia dengan keras memarahi semua orang di sekitarnya. "Aku akan merobek mulutmu jika kau terus mengoceh." Kemudian, dia kembali tidur siang setelah itu. Semua orang terdiam. Seorang pria sadar sebelum dia berlari ke Playboy. "Harvey ada di sini, Tuan Muda Bennett. Dia ingin berbicara dengan Anda. Tapi kita semua sudah menyuruhnya pergi." "Benar, pria itu tidak punya sopan santun," seru yang lainnya. "Dia tidak tahu seberapa kuat dirimu. Dia memiliki keinginan mati." "Oh, apakah dia benar-benar ada di sini?" Pedro menunjukkan senyum tipis sebelum dia melihat sekeliling untuk menemukan Harvey. "Kamu cukup berani, Harvey. Aku tidak menyangka kamu benar-benar muncul di sini. Apakah kamu tidak takut kami membawamu keluar? Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bertarung di atas ring setelah ini. Bukankah kamu melakukan semua ini hanya untuk memaksaku di sini?" Balas Harvey. Apakah kamu takut sekarang?"